Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membuat estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang, kedelai adalah salah satu komoditi pangan utama setelah padi dan jagung. Kedelai merupakan bahan pangan yang mengandung protein nabati yang sangat tinggi nilai gizinya, mengandung zat antioksidan yang tinggi sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan dan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Konsumsi penduduk Indonesia terhadap kedelai berupa hasil olahan seperti tempe, tahu, kecap, dan lain-lain, dan bahan baku pakan ternak. Seperti dikutip dari hasil penelitian Fustiari, bahwa produktivitas kedelai relatif stabil, namun perkembangan luas area tanam relatif menurun. Kondisi ini terjadi karena semakin terbatasnya lahan pertanaman. Produksi kedelai dalam negeri makin tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri selama hampir 3 dekade terakhir. Sedangkan kebutuhan kedelai untuk konsumsi diproyeksi akan meningkatkan rata-rata 2,44% per tahun. Kabupaten Langkat merupakan kabupaten terbesar kedua luas panen dan produksinya di Sumatera setelah Kabupaten Deli Serdang. Namun rata-rata produksi lebih tinggi dari yang dibeli Serdang dan kabupaten lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani. Selanjutnya, tujuan. Ada 3 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui masing-masing input nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani. Bab 2, metode penelitian. Ada jenis dan sumber data dan spesifikasi model. Untuk jenis dan sumber data, jenis data digunakan yaitu cross section. Sumber data yang digunakan diambil dari skripsi, analisis usaha tani, dan efisiensi penggunaan input produksi usaha tani kedelai. Studi kasus Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Dan untuk spesifikasi model Cobb-Douglas, secara ekonometrika fungsi produksi dapat ditulis Q kurang 1 sama dengan beta kurang 0 A kurang 1 kali beta 1 beta kurang 2 kali beta 2 L kurang 3 kali beta 3 E kali N. Untuk mengestimasi model, maka model diubah menjadi model dalam bentuk logaritma natural atau LAN sebagai berikut. LAN Y sama dengan LAN beta 0 plus beta 1 LAN X1 plus beta 2 LAN X2 plus beta 3 LAN X3 plus ET. Untuk keterangan, Y merupakan jumlah produksi per satuan kilogram, X1 merupakan luas lahan per hektar, X2 merupakan jumlah bibit per kilogram, X3 merupakan tenaga kerja, HOK, beta 0 kurang beta 3 merupakan koefisien regresi, dan ET merupakan error time. Oke, kita masuk ke hasil pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh input produksi terhadap output. Nah, di sini sudah dijelaskan hasil analisisnya. Nah, sekarang kita menentukan hipotesis. Nah, jika P Palu lebih kecil sama dengan alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1. Dan jika P Palu lebih besar daripada alfa, maka terima H0 tolak H1. Dari tabel di samping didapatkan nilai P Palu uji F 0,00. Jadi tolak H0 terima H1. Berpengaruh. P
P Palu uji T, P Palu X1 sama dengan 0,039, maka tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh. P Palu X2 sama dengan 0,260, maka tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh. P Palu X3 sama dengan 0,01, yang artinya tolak H0 terima H1 yang artinya berpengaruh. Berdasarkan hasil di atas, terdapat satu variabel yang berpengaruh dengan nilai koefisien regresi 0,85834, yang artinya setiap bertambah satu pekerja maka akan bertambah 0,85834 kg. Yang kedua atau yang selanjutnya itu ada nilai elastis masing-masing input. Di sini juga udah ditampilkan hasil analisis data yang dibuat di aplikasi Shazam. Untuk hipotesisnya itu H0 beta 1 kurang beta 2 sama dengan 0, H1 beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan hasil analisis didapat nilai elastisitas X1 dan X2 sama dengan 0,64436 lebih besar daripada alfa, maka terima H0 tolak H1 yang artinya tidak sama dengan 0,44375 lebih besar daripada alfa, maka terima H0 tolak H1 yang artinya tidak berpengaruh. Dan untuk X2 dan X3 sama dengan 0,2320 lebih besar daripada alfa, maka terima H0 tolak H1 yang artinya tidak berpengaruh. Selanjutnya itu ada skala usaha yang dijalani. Nah, di sini ada data hasil dari instruksi Shazam. Untuk skala usaha yang dijalani, hipotesisnya H0 sama dengan beta 1 plus beta 2 plus beta 3 sama dengan 1 S. H1 sama dengan beta 1 plus beta 2 plus beta 3 tidak sama dengan 1, yang artinya IRS atau DRS. Jika P Palu lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0 digunakan. Jika P Palu lebih kecil daripada alfa, maka terima H0 tolak H1. Dari tabel di atas didapatkan nilai B, nilai beta 1 itu 0,4286, beta 2 itu 0,19330, untuk beta 3 sama dengan 0,26433. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai skala usaha kami dengan menjumlahkan ketiganya, dan dapat hasil 1,18115. Dari tabel skala usaha elastis dapat dilihat bahwa nilai P Palu 1,18145 lebih besar daripada alfa, maka berarti terima H0 tolak H1. Besarnya hasil perhitungan skala usaha menunjukkan keadaan increasing return to scale, yang artinya IRS, yang berarti peningkatan semua input menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Nah, di bab 4 yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, berdasarkan input produksi terhadap output, didapat terdapat satu variabel yang berpengaruh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,85834, yang artinya setiap bertambah satu pekerja maka akan bertambah 0,85834 kg kedelai. Yang kedua, X1, X2 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,64436. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa. Jadi, terima H0 tolak H1. Dan untuk X1 kurang X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai elastisitas 0,44375. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa, jadi terima H0 tolak H1. Yang untuk X2 kurang S3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama juga atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,23020. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa, jadi terima H0 tolak H1. Dan yang ketiga, dari hasil tersebut dapat diketahui nilai skala usaha dengan menjumlahkan ketiganya. Didapat 1,18149. Nah, dari tabel uji skala usaha
A. Elastis. Dapat dilihat bahwa nilai P Palu 1,18149 lebih besar daripada alfa 0,05. Maka berarti terima H0 tolak H1. Besarnya hasil perhitungan skala usaha menunjukkan keadaan increasing return to scale atau IRS, yang berarti peningkatan semua input menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Untuk saran, dalam analisis ini, perhitungan Shazam, instruksi yang dimasukkan harus benar-benar sesuai agar tidak terjadi data error, dan seorang peneliti harus teliti dalam mencatat data dengan mempertimbangkan perhitungan-perhitungan di setiap variabel yang digunakan. Terima kasih.